Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Pagi hari ini kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang esa, Allah yang selalu berkarya sepenuhnya dalam hidup kami, dan semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan, bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini kami ada dalam keadaan baik, penuh sukacita, damai sejahtera, dan semangat yang baru untuk kami menjalani kehidupan ini. Kami bersyukur ini semua karena kemurahan-Mu, semua karena belas kasihan-Mu atas hidup kami. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kekuatan kami, hikmat, kepintaran kami. Sekali lagi Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami akan belajar firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah setiap kata demi kata, kalimat demi kalimat yang kami sampaikan, hamba-Mu sampaikan, adalah konfirmasi Tuhan, isi hati Tuhan untuk kami semua yang ada lewat MGC Morning Prayer pagi hari ini. Kuduskan kami Tuhan, biar hati kami terfokus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami akan sharing bersama-sama, dan kuduskan hamba-Mu, ada pengurapan yang baru. Hamba menyadari, hamba tidak ada apa-apa, tapi oleh karena kekuatan, kasih, dan hikmat Tuhan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus mengambil alih pelayanan di pagi hari ini, karena pelayanan ini adalah milik-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hancurkan setiap gangguan apapun, segala roh-roh yang tidak mau tunduk kepada otoritas Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami patahkan, kami hancurkan. Dan biarlah semua kami sungguh-sungguh rasa haus dan lapar, sama seperti rusa yang merindukan sungai berair. Demikian jiwa kami terus-menerus merindukan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berfirmanlah dan kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, amin. Amin, amin. Sekali lagi shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih untuk Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesempatan pagi hari ini dalam melayani Tuhan. Saya secara pribadi dilibatkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga untuk pengurus, baik Pastor Eri, juga Pak Ketua, Pak Weni. Ya, saya ingat pelayanan melayani firman Tuhan yang keempat kali ya, kalau tidak salah, di MGC Community. Dan pagi hari ini saudara, sesuai tema yang saya share, the power of community, ya, kekuatan dari sebuah komunitas. Nah, saudara, kata ini memang sudah agak lama ya. Saya membaca sebuah buku itu tahun 2012 tentang dampak dari sebuah komunitas. Nah, saya sempat membuat PPT ya, tetapi memang laptop saya lagi bermasalah dan belum diambil, sudah di service, sudah selesai sebenarnya ya. Tapi saya ada beberapa yang saya coba memberi share untuk kita lihat ya, di kita bisa lihat di chat Zoom, saya copy, dan saudara ada beberapa manfaat gitu ya, manfaat dari komunitas, baik dari artinya, sebentar saudara ya. Ya, di sini saudara dikatakan definisi dari komunitas adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti tempat tinggal, budaya, agama, atau nilai-nilai.
Komunitas juga bisa diartikan sebagai kelompok organisme yang hidup dan berinteraksi di suatu daerah. Kata komunitas itu sendiri berasal dari bahasa Latin community, ya, komunitas yang berarti kesamaan. Bahasa Inggrisnya community, ya. Bahasa Latinnya dikatakan komunitas, sama ya. Jadi kita mengambil padanan kata sama seperti community yang berarti kesamaan. Nah, menurut pakar atau ahli yaitu Macmillan dan Kevis ini di dalam satu buku mengatakan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari para anggotanya yang memiliki rasa saling memiliki, terikat di antara satu dan lainnya, dan percaya bahwa kebutuhan para anggota akan terpenuhi selama para anggota berkomitmen untuk terus bersama-sama. Nah, manfaat komunitas dikatakan tempat untuk belajar dan tumbuh secara pribadi, mendapatkan wawasan yang berharga, mendapatkan keterampilan baru, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam terang dunia. Jadi itu beberapa, saudara, kata atau pengertian dari komunitas. Dan kita itu ada dalam komunitas, ya. Saya membangun sebuah komunitas dengan nama Menara Doa Harvest Indonesia, MDHI Community, itu dari bulan Juli tahun 2022. Jadi tahun ini, Juli ini genap 3 tahun, saudara. Menara Doa Harvest Indonesia, Tuhan percayakan, ya, visi misinya adalah membangun pasukan doa, pendoa-pendoa syafaat. Kami percaya, saudara, bahwa ada janji Tuhan tentang lawatan Tuhan, tentang penuaian jiwa-jiwa bagi bangsa kita, ya, untuk negeri kita. Bahkan salah satu pelayanan, kalau kita bisa mengikuti, ya, biasa saya juga dulu mengikuti jam 5 pagi itu di YouTube, berdoa itu pelayanan, mereka berdoa syafaat supaya 80% Indonesia ini atau rakyat Indonesia itu akan mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti saudara mungkin tahu, ya, saya suka ikut di YouTube itu. Ini suatu pelayanan yang besar, ya, yang kita tahu mereka itu adalah memang pasukan-pasukan doa, tentara-tentara doa, ya. Nah, jadi saudara, kami mengambil bagian, kami dilibatkan, bukan kami mengambil bagian, tapi kami dilibatkan oleh Tuhan untuk membangun sebuah komunitas pendoa-pendoa syafaat, untuk kami terus, ya, berdoa, ya, mengawal lawatan Tuhan bagi bangsa kita. Jadi itu fokus yang kami kerjakan, ya, dan kami kerjakan dengan terkoneksi para saya sebut sebagai penuai-penuai, ya, pasukan-pasukan penuai, para gembala misionaris yang ada di daerah-daerah pedesaan. Nah, itu yang sementara kami lakukan setiap hari Senin sampai Sabtu, dan memang kami fokus kepada doa syafaat, gitu, ya. Nah, jadi saudara yang dikasih Tuhan, kata komunitas artinya sekelompok orang, sekumpulan orang yang memiliki visi misi yang sama, ya, kerinduan yang sama, ya kan, dan itu ada dalam satu komunitas, dan untuk mencapai goal atau visi misi yang Tuhan taruh, gitu, ya. Nah, saudara, sebelum saya lanjut, saudara, saya ingat firman Tuhan yang harusnya kita bahas, saudara, karena pagi hari ini ada beberapa, ya, saya referensikan untuk firman Tuhan. Pertama, saudara, kalau di dalam Filipi 2 ayat 1 sampai 11 itu tentang bagaimana ya, Yesus Kristus, ya, Tuhan sebagai Allah, dia turun, ya. Kalau kita lihat di situ, coba Ibu Eri bisa, ya, kita baca kembali lagi, atau saya membaca, ya, kalau ya bisa di-share, Bu, ya.
Filipi 2 ayat 1. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Firman Tuhan berkata ayat 1, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Pokoknya saudara, ayat 1 sampai 11 ini, saya mengambil sebuah value atau nilai-nilai dalam sebuah komunitas itu. Saya pernah share, saudara, pertama tentang solidaritas. Ya, kata solidaritas itu kita tahu adalah suatu persaudaraan gitu ya. Ya, artinya ada persaudaraan dalam satu komunitas itu. Kita membangun sebuah hubungan bukan hanya sekedar saudara ya, tetapi lebih kepada hubungan keluarga gitu ya. Ada solidaritas gitu ya, rasa persaudaraan saudara. Nah, itu pertama yang saya ambil kata itu. Kemudian yang kedua kata yang saya lihat di sini adalah kata soliditas, solid ya, rasa persatuan saudara ya. Jadi dalam sebuah komunitas itu pertama nilai-nilai yang harus kita ambil adalah pertama yaitu ada rasa persaudaraan saudara. Walaupun saudara kita berbeda tempat ya, apalagi kita hanya lewat online ya, kita ada di beberapa daerah saudara. Nah, tapi setidaknya saudara, pertama yang harus kita bangun adalah rasa persaudaraan. Kemarin ketika ketemu gitu ya, pada waktu kita mission trip di daerah Cilacap, saudara, ada yang mungkin 1-2 orang yang belum pertama, yang biasanya hanya ketemu dengan di online ya, tapi kemudian ketemu secara onsite, tatap muka, luar biasa saudara. Benar-benar langsung ada rasa persaudaraan ya, satu kesatuan gitu ya. Nah, walaupun memang selama ini kita mengenalnya hanya lewat online. Nah, yang ketiga saudara, tadi pertama solidaritas, kedua soliditas, solid artinya bersatu, dan ketiga solider. Solider itu ada rasa saudara, sepenanggungan ya, care, kepedulian gitu ya. Nah, saya melihat saudara, kalau kita itu di sini misalnya di grup ya, kalau ada yang sakit misalnya, ya saya tidak tahu ya, tidak tahu apakah dari pengurus misalnya ya, sorry ya, misalnya ketika ada orang sakit gitu kan, ada di dalam di rumah sakit, apakah ada misalnya rasa sepenanggungan dalam arti biasa kalau di komunitas kami itu biasa nanti kan ada share, mungkin ada yang bisa bantu gitu kan, seperti itu gitu ya. Nah, itu kan ada kesepakatan atau inisiatif dari pengurus gitu kan. Jadi itu yang disebut saudara, salah satu nilai dari komunitas adalah solider ya, merasa sepenanggungan. Jika ada orang sakit, kita hanya bukan sekedar misalkan hanya berdoa gitu ya, doakan gitu. Apalagi kalau masuk rumah sakit ya, mungkin saudara saat ini kita oke lah ada BPJS gitu ya, ada BPJS gitu, setidaknya meringankan, tapi setidaknya kan kita juga menunjukkan rasa care kita, kepedulian kita. Nah, itu yang saya katakan di dalam sebuah komunitas, value yang ketiga adalah rasa sepenanggungan, solider gitu ya. Ya, kita mengajarkan demikian. Kalau ada orang yang sakit, kita merasakan ikut sakit, gitu kan. Ada orang yang menderita, kita sama-sama ikut merasakan menderita, gitu ya. Kalau ada orang yang sementara happy, senang, bahagia, ya kita juga ikut menikmati itu. Itu sebuah komunitas, nilai-nilai yang ada dalam sebuah komunitas, gitu ya. Jadi ada 3 hal yang saya dapatkan, saudara, dan saya lihat itu ada di dalam ya Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini ya. Jadi pertama tadi adalah solidaritas,
ya, rasa persaudaraan, saudara, walaupun kita berbeda tempat, berbeda etnis, suku, ya berbeda budaya, tradisi gitu kan, tapi kita tetap saudara, rasa persaudaraan itu karena kita ada di dalam sebuah komunitas, apalagi kita komunitas pelayanan rohani, ya kan? Nah, tentunya nilai-nilai Kristus yang sudah Tuhan Yesus ajarkan itu menjadi sebuah dasar standar bagi kita. Salah satu saudara yang kita tahu, saudara, firman Tuhan berkata di dalam ya baik di Matius maupun Markus, Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya kan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, bahkan dengan segenap kekuatanmu, itu kan. Kemudian dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu kan dasar yang sudah Kristus letakkan bagi kita untuk kita dalam sebuah komunitas. Ya, kasih kepada Allah, kemudian kasih kepada sesama. Bahkan dalam Yohanes juga, 1 Yohanes atau di kitab surat Yohanes berkata, enggak mungkin kita berkata kita mengasihi Allah, gitu kan, kalau kita tidak mengasihi sesama. Itu itu omong kosong gitu kan. Kalau kita selalu kita kayaknya seperti sudah di kerajaan Allah gitu, dia sudah di kerajaan surga gitu ya. Tiap hari saudara kita ada dalam sebuah pelayanan rohani, tapi kita tidak mengasihi itu, kita tidak care, peduli terhadap sesama kita. Ya, itu saya katakan itu firman Tuhan katakan itu kita menipu ya, menipu saudara. Nah, jadi itu sekali lagi 3 hal. Nah, sekarang saya bicara tentang kalau saya mengistilahkan divine connection, ketika kita terhubung dalam satu komunitas, saudara, kita harus memperhatikan ada 3 hal yang saya dapatkan. Ini saya ambil, saudara, di dalam Kolose 3 ayat 22, 23, 24. Pertama, saudara, ketika kita terhubung dalam satu komunitas, saudara, maka dikatakan di dalam ayat 22 dalam Kolose 3 dikatakan begini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini dalam segala hal. Artinya saudara, ini akan berbicara tentang penundukan diri kepada otoritas. Ya, sekali lagi saudara, ketika kita ada di komunitas, memang komunitas itu berbeda dengan organisasi ya. Komunitas itu biasanya tidak formal gitu ya. Kalau organisasi biasanya kan dia sudah ada ya secara hukum lah gitu ya, sudah ada secara formal lah ya. Tapi kalau komunitas saudara biasanya tidak ada gitu ya, itu hanya terhubung orang-orang yang memang punya kesamaan ya. Nah, pertama saudara, tapi kan kita tetap ya dalam komunitas, misalnya kita MGC Community, MGC Morning Prayer ini, saudara, kita mempunyai pengurus gitu ya. Maka hal yang pertama, saudara, ketika kita dalam satu komunitas, saya katakan tadi divine connection, Tuhan menghubungkan kita dalam satu komunitas, saudara, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah penundukan diri terhadap pengurus. Ya, di sini saudara kita bicara tentang otoritas. Nah, saudara, kalau kita tidak mau tunduk kepada otoritas, ya jangan masuk ke dalam komunitas. Karena biar bagaimanapun, saudara, dalam sebuah komunitas pasti ada bisa dibilang aturan-aturan, walaupun sekali lagi mungkin aturan-aturan itu tidak secara formal ya, tidak paten seperti itu ya, tidak terlalu secara bisa dibilang hukum gitu ya. Tetapi setidaknya saudara, kita harus belajar ada penundukan diri, belajar menghormati otoritas gitu kan, harus saudara, sekali lagi. Nah, saya katakan misal kita di dalam satu pelayanan pengembalaan, belajar tunduk kepada otoritas kita. Siapa otoritas kita di gembala, dalam pengembalaan atau dalam gereja? Ya gembala kita. Benar nggak saudara? Ya. Jadi mari saudara, firman Tuhan mengajarkan kita tentang penundukan diri kepada otoritas. Ya, karena itulah nilai-nilai yang harus kita miliki. Kalau kita nggak mau tunduk, kita nggak mau taat kepada otoritas, saudara, ya repot gitu. Biasanya saudara, orang-orang seperti ini
ya hantam sana hantam sini, ya kalau bisa saya katakan nanti saudara ada spirit liar gitu ya, ya maunya sendiri gitu ya, nggak mau diatur gitu. Nah nggak bisa saudara. Ya saya belajar ketika Tuhan mengkoneksikan kepada satu komunitas saudara, nah saya belajar untuk patuh ya, tunduk saudara. Ya, jadi itu pertama yang harus kita belajar dalam satu komunitas ketika kita terhubung, ya belajar pertama Tuhan ajarkan harus ada penundukan diri kepada otoritas, kepada pengurus yang Tuhan percayakan. Hal yang kedua, saudara, di dalam ayat 23 di Kolose 3 ayat 23 dikatakan lakukan dengan segenap hati, ya sungguh-sungguh untuk Tuhan bukan untuk manusia. Hal yang kedua yang saya perhatikan ketika kita divine connection terhubung dalam satu komunitas, kita harus belajar apa yang saya katakan komitmen gitu loh. Ada komitmen gitu loh. Ya. Jadi saudara ketika kita melakukan, ketika kita ada di komunitas, apalagi ketika kita dipercayakan oleh Tuhan, saudara, apakah itu kita menjadi pengurus, apakah kita dilibatkan dalam pelayanan-pelayanan, saudara kita harus ada komitmen di sana. Ya kan? Kolose 3:23 jelas di sana dikatakan jika engkau melakukan segala sesuatu lakukan dengan apa? Segenap hati. Kata segenap hati itu artinya sungguh-sungguh, nggak main-main. Ya butuh sebuah komitmen, saudara. Amin. Itu hal yang kedua yang saya dapatkan. Ya, kemudian hal yang ketiga, saudara ketika terkoneksi, terhubung dengan satu komunitas, di sana ada firman Tuhan ayat 24, ya dari Tuhanlah upamu, karena apa saudara? Tuhan kita itu adalah Tuhan kita itu pemilik dari pelayanan itu, atau saudara pemilik dari sebuah komunitas. Saya bicara tentang komunitas kita ini, komunitas pelayanan rohani ya, pekerjaan Tuhan. Ayat 24. Nah, hal yang ketiga yang harus kita ingat bahwa pelayanan itu, komunitas itu bukan milik pribadi, bukan milik pengurus, bukan milik 1, 2, 3 orang. Tapi pelayanan atau komunitas yang Tuhan percayakan dimanapun kita saudara. Apakah kita juga sekali lagi pengurus, apakah kita hanya sebagai anggota. Ingat saudara, pelayanan itu bukan milik pribadi. Pelayanan itu adalah milik Tuhan. Jelas ayat 24 katakan kan. Ya. Bahwa Tuhan itu yang memberikan, kalau di situ memberikan upah ya, karena Tuhan itu adalah pemilik, owner dari pelayanan kita, owner dari komunitas kita. Ya, dimanapun saudara. Bab itu dikatakan lakukan itu dengan segenap hati untuk Tuhan bukan untuk manusia. Karena apa saudara? Pemilik dari pelayanan kita, pemilik dari komunitas kita, sekali lagi diingatkan bukan 1, 2 orang. Bukan pengurus, bukan saudara orang-orang yang punya mungkin titel yang tinggi, bukan saudara. Tapi harus menyadari bahwa komunitas pelayanan apapun itu adalah milik Tuhan. Amin. Ya. Sehingga saudara kita ada sebuah kesadaran gitu ya untuk kita melakukan sesuatu itu. Oh iya ya, ini kan milik Tuhan. Ini kan pelayanan ya adalah milik Tuhan. Ya, kita nggak punya motivasi di sana mencari keuntungan, mencari profit, atau kita di sana saudara bukan mencari apa saudara kepuasan pribadi, kebanggaan pribadi, merasa hebat, merasa oh saya mungkin owner, atau merasa oh saya punya status sebagai pengurus, atau mungkin saudara kadang-kadang yang saya lihat ya, apalagi kalau seseorang itu ya dalam sebuah komunitas itu, sekali lagi, kalau misalnya kita melihat ada orang yang have gitu ya, yang kayaknya lebih gitu, apakah dari segi kekayaan, dari segi finansial, dari segi mungkin pendidikan gitu ya, ada jabatan, kayaknya kita itu lebih lebih menghormati gitu ya, lebih kayaknya ada nilai plus gitu. Nggak harus kan seperti itu saudara, amin. Kita sama gitu. Ketika Tuhan mengkoneksikan kita, ingat saudara, pelayanan ini adalah milik Tuhan. Kita sama, ada kesamaan tadi kan, sama di hadapan Tuhan, sama di hadapan pengurus, sama dalam pelayanan-pelayanan kita. Ya, kehancuran sebuah komunitas yang seringkali atau pengembalaan yang kita coba lihat saudara, kita evaluasi, salah satunya adalah membeda-bedakan saudara. Ya,
Maaf kata, saudara, kalau orang yang saya katakan tadi kayaknya lebih dihormati, lebih dihargai, saudara. Ya, ya itu sebuah realitas, saudara ya. Tapi ayo, saudara, untuk membangun sebuah komunitas yang solid, yang apa tadi, saudara punya nilai-nilai tadi solidaritas, ya soliditas, solider. Ayo, saudara, kita sama, kita dikoneksikan oleh Tuhan di MGC Community ini. Artinya kita sama-sama saling melengkapi. Semua kita ada plus minusnya. Amin. Kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan saudara dikatakan itu ada manfaat ya. Tadi saya membaca tadi ya. Sorry, saya baca kembali, saudara. Manfaat ya, manfaat dari komunitas, tempat untuk belajar dan tumbuh secara pribadi, mendapatkan wawasan yang berharga, mendapatkan keterampilan baru, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia, ya, tentang kehidupan ini. Ya, mungkin itu saja renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, saya mengambil atau kembali bahwa komunitas itu adalah sekumpulan orang-orang yang punya visi misi yang sama ya, punya kerinduan yang sama untuk mencapai untuk melakukan sesuatu ya, dan ada value di sana, ada solidaritas, rasa persaudaraan, soliditas, rasa persatuan ya, kesatuan hati. Kemudian ada solider, saling memperhatikan gitu ya, solider, saling melihat, care gitu ya. Kalau mungkin ada orang-orang yang mungkin membutuhkan support, contohnya yang saya katakan tadi, jika ada anggota komunitas, member kita yang sakit, apalagi kalau dirawat di rumah sakit, ya kita harus ada semacam kepedulian gitu ya. Dan yang kita lihat juga tadi yang saya katakan bahwa ada pertama penundukan diri terhadap otoritas, kedua ada komitmen, dan ketiga percaya, saudara harus punya keyakinan bahwa ketika kita dalam pelayanan itu, pelayanan ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik Tuhan. Jadi lakukan, saudara, sungguh-sungguh ya, ada sebuah komitmen di sana, karena kita tahu, saudara, yang punya komunitas ini, owner, pemilik adalah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kembalikan kepada Ibu Lina, dan saya mohon maaf saya harus left karena saya harus lanjut dengan pelayanan komunitas saya jam 6 pagi. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Shalom, terima kasih Pak Luki untuk firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema The Power of Community, bahwa di dalam komunitas kita harus ada solidaritas, harus ada solider, dan kemudian juga ada penundukan. Jadi kalau kita ada pemimpin, maka harus ada penundukan, dan penundukannya tentunya untuk hal yang positif ya. Dan kemudian kita melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, bukan karena ada upahnya. Dan di dalam pelayanan kita harus menyadari bahwa pelayanan ini bukan milik kita, tetapi pelayanan ini adalah milik dari Tuhan. Ya, saat ini diberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk boleh mengungkapkan apakah itu peneguhan atau apakah itu diskusi ataupun sharing. Diizinkan. Silakan Bapak Ibu. Mungkin Pak Samadi langsung, Bu Lina. Pak Samadi. Ya, silakan Pak Samadi. Biar memperjelaskan. Masih di mute, Bos. Yes. Suaranya masih. Tuhan, ya tadi kan bicara tentang komunitas. Ya, memang ini yang kita ini kadangkala tidak tahu atau tidak mau tahu ya. Untuk memimpin sebuah komunitas itu memang nggak gampang kan. Ya, jadi perlu kesabaran. Kalau yang menjadi pemimpin itu karena ngadepin orang banyak, maunya banyak, ya. Terus juga
keinginannya sendiri-sendiri, sudah diatur, sudah dischedule, kadang juga melenceng dari schedule. Sehingga seorang pemimpin komunitas itu harus menghadapi yang namanya protes sana sini. Tapi kan kadang-kala tidak mau mengerti anggota kan. Ini juga yang harus dimengerti ya. Kita ini kadang-kala sebagai pemimpin ya, saya juga kadang-kala memimpin sebuah komunitas misi misalnya. Ya ada juga yang kadang-kala sudah diatur dan ini ngayal. Yang kedua sudah ada aturan, sudah diatur, mau ngatur juga, ya kan? Nah ini jangan sampai kan terjadi. Ya itu tadi ketundukan itu kan modal utama sebetulnya. Ya kalau dalam sebuah komunitas ya kita meletakkan jabatan lah. Misalnya saya di MJC ini. Ya saya walaupun pendeta kan itu kan kalau saya di gereja, tapi kalau di komunitas saya itu juga warga komunitas. Artinya bahwa saya sadar bahwa saya ini juga harus nurut diatur ya oleh seorang pemimpin yang ngatur. Kalau aku ditugasin ya aku nurut. Karena ada yang ngatur, jangan merasa lebih, merasa pintar sendiri, merasa harus nonjol sendiri, ya menganggap bahwa yang ngatur itu di bawah ke saya, nah ini juga nggak boleh juga. Ya, kita ini komunitas, namanya komunitas itu kesadaran sebetulnya. Kita masuk dalam komunitas ini kan kesadaran, nggak ada pendaftaran, ya, nggak ada ditariin biaya, ya kesadaran untuk kami masuk komunitas karena saya merasa diberkati di sini. Saya merasa dapat sesuatu di sini. Nah, itu harus disadarkan atau kita harus menyadari itu semua, ya. Adapun program-program itu yang dicanangkan dalam komunitas, kalau memang itu sudah kesehatian, kesepahaman, ya mari kita dukung bersama. Ya. Jangan jalan sendiri, ya. Nah, pecahnya komunitas itu karena mungkin ya itu tadi banyak merasa itu tadi yang sangat sulit, ya. Sehingga lewat hari ini di dalam Filipi 2 itu kan hendaklah engkau seperasaan ya sehati ya. Ya kata seperasaan itu kan bicara tentang kalau kamu digitukan ya kamu kan mesti juga nggak mau kayak gitu loh. Ya Tuhan Yesus juga mengendaki kita kan seperti itu walaupun dia Allah ya mengambil rupa sebagai manusia kan itu di dalam Filipi tadi kan kalau diteruskan seperti itu tidak menganggap kesetaraan. Nah ini yang artinya kita ini jangan menganggap diri kita itu dalam komunitas itu saya ini kan, nah ini yang seringkali di komunitas nggak sehat kan ke situ. Di komunitas ada masalah kan seperti itu. Saya dalam konteks misi itu saya mengeluarkan berapa orang, ya. Walaupun dia ada hartanya, walaupun dia ada duitnya ya untuk menopang dalam misi dan sebagainya, menyerahkan kadang-kadang mobilnya untuk dipakai. Tapi kalau dia nggak jadi berkat terus, di mana ada dia ada masalah, di mana kita jalan, di mana kita melayani kok selalu ada masalah dan sama orang itu lagi berarti orang itu bermasalah. Ya ini orang yang bermasalah ini harus kita keluarkan, berani atau tidak berani harus berani mengeluarkan orang yang bermasalah ini di komunitas kita supaya komunikasi kita ini akhirnya tidak bermasalah begitu ya. Nah ini memang butuh keberanian untuk seorang pemimpin komunitas ya karena kalau sudah seperti itu dibiarkan ya kita hebat juga ya. Jadi memang kita perlu tahu, perlu sadar bahwa di dalam komunitas itu kita ini masih banyak kelemahan. Nah di dalam kelemahan inilah kita nanti ngerti semua kelemahan kita kan. Kalau komunitas sering ketemu, sering ngobrol, sering ngomong, wah ternyata kan kayak gitu. Seringkali kan ternyata. Nah kalau banyak ternyatanya, wah sudah ini sudah nggak baik. Karena dia hanya ambil negatifnya, tapi tanpa mengambil kepositifannya. Nah orang kalau tadi Bu Lina ngomong keseimbangan, kalau nggak ada keseimbangannya repot. Ya, ini yang saya bisa tambahkan dalam hal ini. Ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih Pak Thank you, Samadi Pak untuk Samadi. peneguhan pada firman Tuhan hari ini. Ya, betul ya, betul bahwa kita harus punya komunitas yang sehat. Dan kita harus bijak di dalam memutuskan
Dan saat ini juga sudah ada Pak Edi Budianto yang resen. Silakan Pak Edi. Boleh dibuka suaranya Pak? Ya. Ya, terima kasih Bu Lina. Juga terima kasih tadi Pak Benyamin ya. Sharingnya tentang komunitas. Jadi kebetulan saya ini lagi bertanya-tanya juga sih. Jadi saya juga ada satu komunitas di sini, bukan di MGC maksudnya ya. Saya di BST ini. Ketuanya itu memang orang kaya lah ya, kaya banget ya, kaya lah, punya ini punya segala lah, dan ceritanya sering keluar negeri, di sini kemana gitu ya, cerita gitu ya. Ya kita ikut senang aja lah ya dengar ceritanya itu ya. Namun dia secara pimpinan, mungkin dia dulu bekas bos besar lah ya. Dia umurnya seumur saya juga sih, 70-an lah. Dulu bos besar lah kali. Jadi dia gaya memimpinnya seperti perusahaan dia. Itu poin pertama ya yang saya sorotin ya. Jadi maunya dia lah gitu kan. Kedua juga dia cerita luar negeri, ini ke Eropa, ke Amerika, minggu depannya ke New Zealand karena dia ada rumah di Australia gitu kan. Tapi di komunitas ini, ketika kita kan suka ada makannya ya, sebelum berkumpul tuh makan. Nah, ketika kita dari uang sharing itu, ya kita kan ada, maksudnya apa ya, semacam kolektif tapi bukan kolektif lah, karena untuk makan kita itu ya. Jadi ya sumbang nggak ditentukan sih berapa. Nah, ketika tekor, itu ribut banget tuh. Nah, jadi saya kurang berkenan di hati saya itu gitu. Anda sebagai ketua umum di situ udah harus punya jiwa tadi pengorbanan atau apa gitu ya. Jadi ketika dia show off, wah dia gini. Tapi ketika uang sedikit dia tekor ribut. Nah, kira-kira apa saya boleh terus di komunitas ini atau saya lebih baik keluar ya, Bu? Itu yang saya mau tanya ya. Itu aja Bu, terima kasih sebelumnya. Ya, terima Thank kasih you, Pak Pak Edi Edi. sudah bertanya, tapi Pak Luki sudah Iya. di Zoom. Boleh Pak Samadi yang Pak menanggapi? Samadi, silakan menjawab Pak Samadi. Kita ini dalam komunitas, kalau kita bicara kepemimpinan, pemimpin itu identik kalau kita neladani Tuhan Yesus itu kan berani berkorban, Pak. Jadi kalau seorang pemimpin tidak berani berkorban, dia ceritanya itu hebat-hebat. Ya, apa gunanya cerita hebat ketika bukti yang di depan mata itu tidak bisa dia lakukan. Nah, ini sangat sulit kalau kita punya pemimpin yang seperti itu. Ya ini pemimpin yang tidak menjadi teladan. Nah, di dalam kerohanian, di dalam kekristenan, mengikut Yesus, itu yang dipentingkan kan keteladanan, Pak. Bukan masalah dia ini punya koneksi yang luar biasa, bukan masalah pengalamannya, bukan masalah kepandaiannya. Di dalam komunitas itu ya dibutuhkan sih kepandaian, dia lebih dari anggota dan ya dibutuhkan, tapi bukan itu yang utama untuk bisa komunitas itu bisa sejahtera, damai dan sebagainya. Tetapi keteladanan itu yang paling penting. Nah, seorang pemimpin, Pak, kalau sudah nggak berani berkorban, lebih baik tidak menjadi pemimpin. Kalau saya yang dipimpin, kalau melihat karakter yang seperti itu, lah saya nanti dapat apa dengan dia? Karena kita ini pemimpin itu role model, Pak. Role modelnya kan sudah kayak gitu. Ya, kalau pemimpin nggak mau tombok, ya kapan kita ini bisa menjadi satu contoh buat anggota itu?
Karena identik dengan kekristenan kan, kalau mengikuti Yesus itu ada berani korban, Pak. Seorang pemimpin harus, pemimpin siapapun lah. Di dalam Kisah Rasul juga banyak berkorban kok pemimpin. Ya, nah, kalau saya ya Pak, dalam arti ini, ya saya berani ngomong sama anggota saya. Karena saya berani ngomong sama jemaat. Orang yang berani lantang ngomong itu karena dia meneladani. Artinya dia jadi teladan dulu. Tapi kalau orang sudah nggak bisa jadi teladan, ya sulit tau. Kita mau ngomong sama yang dipimpin kita tentang misalnya korban, dia sedang nggak berani korban. Nah, tentang ketaatan, dia nggak taat. Ya kan susah, Pak. Jadi bedanya pemimpin rohani dengan jasmani kan itu, Pak. Ya. Jadi hendaklah kamu jadi teladan, itu kan penting. Jadi kalau Bapak bicara tentang apakah saya harus ini apa ngikutin terus, nah, kalau saya kalau mendilaral modelnya seperti itu, nah ya saya ini mau dibawa kemana? Karena kan kita komunitas ini punya apa ya? Artinya tujuan lah. Tujuannya apa? Kayak gitu loh. Dalam komunitas itu kita bentuk komunitas itu tujuannya apa? Ini kan jelas. Kayak gitu loh. Nah, mencapai tujuan itu kalau punya pemimpin yang nggak berani korban, ya susah, Pak. Ya, itu yang bisa saya tambahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Samadi, sangat ya memberi apa istilahnya, memberi masukan yang baik ya sebenarnya. Ya ini juga saya lagi mempertimbangkan sih, apakah saya mau keluar atau enggak ya. Karena kalau keluar, istri saya itu punya teman-teman sekitar 7 orang. Saya aja 1 orang lah, ada teman yang saya bawa. Jadi kira-kira hilang 8 orang, hilang 2 plus 2 dengan saya dan istri 10 ya. Jadi kalau dipikir kesian juga ya komunitasnya kalau ditinggalin. Hilang 10 orang itu langsung anjlok gitu kan. Dan kita hanya 30-an paling datang ya. Paling banyak maksudnya ya. Nah, jadi saya lagi berpikir itu baik buruknya lah plus minusnya. Karena gimana pun ya teman juga sih, tapi memang udah mengesalkan, bikin kesel orang teman-teman yang lain juga ya. Gaya mimpinnya itu loh, seperti perusahaan dia. Jadi maunya dia nanti udah ditunjuk sebagai WL atau apa diganti orangnya. Orangnya nggak tahu. Tiba-tiba pas waktunya diganti. Nah, itu marah dong dianya kan. Atau siap apapun ya, ada peraturan apa, istri saya ditunjuk sebagai ketua konsumsi misalnya. Tiba-tiba dia pesan sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal yang begini yang jadi masalah gitu di komunitas ini. Apa saya mau berhenti, apa saya enggak ya. Ya, nanti terima kasih Pak Samadi. Nanti itu menjadi bahan pertimbangan saya juga sih. Terima kasih Pak sebelumnya, selamat pagi. Ya, terima kasih Pak Edi dan juga Pak Samadi jawabannya. Ada juga pernyataan dari Ibu Yudi di dalam chat dikatakan masuk komunitas untuk membuat sesuatu dan juga membuat hati bahagia. Kalau makan hati perlu dipertimbangkan. Nah, ini salah satu masukan dari Ibu. Setuju. Ya, setuju ya. Nah, kemudian kita lanjut. Pak Karel sudah ngechat saya katanya mau minta waktu sebelum ke Ibu Eri. Silakan Pak Karel. Oke, ya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi Pak Karel. Cilacap ya Pak Edi. Terima kasih juga untuk Pastor Luki yang sudah menyampaikan sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ini. Ya, saya melihat kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Pastor Luki. Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, ini menarik ya. Tadi disampaikan Pak Budi ya, Pak Edi Budianto. Selamat pagi Pak Budi ya. Pak Budi di mana ini Pak Budi? Saya di BSD Pak tinggalnya. Oh ya. Serpong Pak. Serpong Damai ya. Ya. Saya di Surabaya Pak. Oh ya. iya. Ya. Memang itu satu hal.
Tadi berbicara, Pastor Luki berbicara tentang komunitas ya. Ada komunitas yang rohani, ada juga komunitas yang reguler, perusahaan misalnya. Itu komunitas ya. Ada satu kesatuan untuk memajukan suatu perusahaan katakanlah, itu semua harus bersama-sama ya, berusaha bersama-sama, ada salesnya, ada segala macam supaya perusahaan itu maju. Ya. Nah, dalam dunia sekuler ya, kalau seseorang katakanlah pegawai atau sales ya, dia tidak senang dengan gaya pimpinan daripada perusahaan, dia berhak keluar. Nah, bagaimana kita dalam suatu komunitas rohani katakanlah, kita tidak usah bicara yang online lah, yang onsite lah, gereja katakanlah. Ya. Gereja kan tidak semua orang itu bisa sama pendapat. Dan mohon maaf kalau saya katakan ada orang yang punya harta lebih itu mau memerintah gembala. Nah ini yang tidak benar. Ya. Ada gereja yang orangnya itu ya punya lah, dia bekas bos lah katakan. Dan dia sumbang pada sesuatu. Kemudian dia mau mendikte gembala. Ya, gembala tidak mau ikuti dia, di out saja sama dia. Ya, itu gereja lah. Ya, apalagi kita dalam satu komunitas yang online ya, banyak hal yang harus kita perhatikan. Tadi saya katakan dalam Filipi 2 ayat yang keempat, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri. Nah, ini komunitas sebenarnya. Ya. Memperhatikan dari segi egonya kita itu harus hilang. Ya. Kita bisa memperhatikan orang lain. Saya sama Pak Andre ya. Pak Andre ada di grup ini juga ya. Pak Andre Wahyu Dibroto ya. Kami sama-sama dalam kompak. Ya, komunitas sepakat. Ya. Sepakat itu apa? Sepakat berfirman Tuhan. Dan kami ada tuh setiap hari Senin sampai Kamis jam 1 siang. Nah, dalam komunitas online ini juga ada beberapa peserta yang ingin mau bicara terus. Ya, justru itu dalam Zoom ini itu ada hostnya kan, yang bisa mengatur supaya tidak semua itu berbicara. Supaya beri kesempatan juga pada orang lain untuk berbicara. Itu komunitas, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Betul tadi katanya Pak Samadi. Kita masuk dalam Zoom ini kan tidak dipaksa. Semuanya itu sukacita, semua kerelaan. Kalau memang Anda, ya mohon maaf ya, kalau memang Anda nggak senang, ya keluar saja sudah, kan begitu kasarnya lah. Yeah. Tapi mari kita melihat bagaimana kita membentuk satu komunitas. Itu apa? Saling menghargai. Egonya kita itu harus direndahkan. Komunitas dalam gereja, dalam online seperti ini, itu bukan perusahaan. Ya, tidak seenaknya saja pemimpin itu, keluarkan ini, keluarkan itu, dari itu. Mari kita mempersatukan komunitas kita ini. Kalau tadi Pak Budi katakan bahwa pimpinan seperti itu, saya usul mungkin saja ya, mungkin bisa beberapa peserta itu bisa ngomong sama pimpinannya. Saran, usul, bagaimana kalau begini. Dilihat aja, apakah dia mau nurut atau tidak. Dan mohon maaf ya, kebanyakan kalau dalam satu komunitas itu ada orang yang lebih gitu, itu memang mau menguasai ya. Kalau saya ikut ikut komunitas itu. Untuk apa kita ada di komunitas kalau kita tidak bahagia, Anda sejahtera gitu. Kita rasa tertekan, gini, Anda usah. Ada banyak komunitas kok. Ini mohon maaf ya, saya katakan jujur aja. Kalau kita tidak sejahtera dalam satu komunitas, ya untuk apa kita di situ? Nah, sejahtera itu kenapa sebenarnya? Karena kita sendiri, karena maunya kita atau maunya orang. Kita perhatikan, justru itu firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini. Jagalah itu, jangan, saya bacakan ulang ya. Ini menarik juga. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga itu penting. Itu komunitas supaya kita bersatu hati. Terima kasih Ibu Lina untuk waktunya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Farel.
Ibu Rustin katanya minta waktunya dulu katanya Bu. Kita kasih dulu Bu Rustin, silakan. Karena tadi chatnya nggak selesai tuh Bu tertulis. Ya, terima kasih atas semua yang perkataan firman yang dikatakan. Memang kalau menurut logika saya, memang seorang pemimpin memang harus pertama memberikan pertolongan. Tapi ada tetapinya. Kalau kita mengikuti suatu komunitas, kalau tidak ada kebersamaan, misalnya di dalam hal ya dana, ya, saya ngomongkan terang-terangan aja dana. Kalau kita semua diam saja, ya kita nggak ada hasilnya, cuma ikut-ikut aja. Kalau kita sudah bertumbuh cepet-cepet, kita kan ya, saya juga seorang janda di Sarpat ya, saya menginginkan sesuatu, akan memberi sesuatu gitu. Jadi kalau cuma mendengar, ikut-ikutin terus, tidak menyumbang, itu rasanya kok nol ya, cuma mendengar tok gitu loh. Cuma kok, jadi kita enggak boleh dibebankan ke pemimpin. Kepemimpin itu juga berat tugasnya, juga dia harus bangun pagi, sedangkan yang lain-lain bisa telat, bisa apa, kan enggak ada masalah. Tapi kalau pemimpin kan aktif ya, langsung 4:30 sudah bangun ya. Kalau kita kan masih bisa 5:30, bisa jam 5 terlambat gitu, nggak apa-apa ya. Jadi gimana kalau usul saya loh ya Bu ya, jangan, kalau ada salah ya saya tolong dimaafkan. Kalau mulai bulan ini, bulan depan, kita usulkan kita mengadakan suatu dana, walaupun kecil atau besar nggak masalah. Kita untuk itu dikumpulkan untuk menjadi suatu pelayanan. Jadi kita bersama, kita tidak mengandalkan orang kaya atau orang miskin. Semua itu harus mengumpulkan dana per bulan. Bagaimana Bu? Sepertinya kolektor untuk pelayanan amanat agung. Bagaimana itu usul saya? Karena kita tidak boleh orang kaya, orang miskin di hadapan Tuhan itu sama. Amin, amin. Amin, Bu Rustin. Ya, Amin. Terima kasih Bu Rustin. Saya tambahkan Bu Lina ya. Thank you, Bu Masukannya. Rustin. Saya hari ini diberkati firman Tuhan lewat Pak Benyamin Luki dan juga Pak Samadi tadi jelas sekali memberikan pendapat. Pak Edi Budianto juga tadi sudah menanyakan teman-teman apakah komunitas yang beliau sekarang ini ada mau diterusin atau enggak. Ini semua kembali kepada memang yang ini kan pemimpin ya. Jadi gini, kalau menurut saya Pak Edi, teman itu banyak, ya kan? Kalau kata Bu Yudi, kalau sudah makan hati ngapain berkumpul ya? Kita kalau berkumpul nggak damai sejahtera, nggak ada guna loh, malah berdosa loh, ya kan? Karena kita punya hati yang tidak negatif gitu ya, punya sesuatu pikiran yang tidak baik. Ya kalau saya sih lebih baik tidak. Karena apa? Kalau kita ada di satu perkumpulan di mana kita tidak nyaman sehingga kita bikin kita jadi berdosa, lebih baik kita menghindar. Ya, kata Bu Yudi saya setuju. Ya, kedua juga Pak Edi jangan takut kehilangan teman. Ya, Pak Edi masih bisa berteman dengan 8 orang itu, tapi di luar dari komunitas tetap keep in touch. Mungkin bisa ajak ke MJC nih Pak Edi. Ini satu kesempatan, ya kan? Promosi nih. Iya, karena kita ada program, ya, kita ada program 1+1. Kalau sekarang ini sudah tadi ada hampir 60 kalau satu orang bawa satu berarti harusnya bulan depan kalau semua bekerja 120 orang harus sudah ada di MJC Zoom meeting ini doa pagi, betul kan? Apalagi Pak Edi punya teman 7 atau 8 orang itu bisa diajak, ya mungkin mereka akan merasakan sesuatu yang berbeda di tempat ini. Ya, seperti Bu Rustin juga katakan, mari kita saling tolong menolong. Paling enggak kalau ada yang sakit, ada dana bisa kita pakai buat beli sesuatu, mungkin bisa tolong, mungkin dia butuh biaya, dana, ya dari kas itu bisa kita pakai untuk saling memberkati lah ibaratnya ya. Nah nanti kalau enggak mau dikelola, dipegang Bu Lina, boleh kita tiap bulan kita ada sesuatu yang kita berikan dari anggota ini sebagai tanda kasih saudara ya. Kalau saya mengasihi teman-teman, 1 bulan mungkin berapa terserah ya, mungkin tidak perlu ditakar, semampu aja.
mau yang 10.000, mau yang 20.000, yang mampu 100 silakan, yang mampu 500 silakan. Itu kan berkat beda-beda ya. Jadi kita tidak takar, silakan aja yang tergerak saja dan tidak diwajibkan. Tapi itu menjadi satu kas yang bisa saling membantu ya, saling membantu. Bagus sekali, boleh dilakukan itu usulnya Bu Rustin. Kemudian yang Pak Edi saya usulkan seperti itu, ajak ke MJC bisa bersama-sama merasakan komunitas yang berbeda. Ya, usul Bu Yudi juga bagus bahwa kalau sudah tidak nyaman, cari komunitas yang membuat kita nyaman, diterima dan kita merasa damai sejahtera. Nah, Pak Samadi punya usul, saya sangat setuju bahwa kepemimpinan perspektif Kristen adalah kepemimpinan yang berkorban. Ya, seperti Yohanes 15 ayat 13 katakan bahwa role model kita adalah Yesus kok. Yesus itu adalah seorang sahabat ya, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Siapa dia itu? Yaitu Yesus. Ya, jangan pikir mau jadi pemimpin loh. Pemimpin itu resikonya juga besar. Pemimpin bukan memimpin menguasai, tapi pemimpin adalah berkorban. Ya, berkorban dalam segala hal. Ya, dalam segala hal apapun. Jadi apa-apa dia harus di depan. Ya, kalau komunitas ini dituntut, pemimpin yang dituntut, ya, yang dicaplok ya. Nah, Filipi 2 ayat 3 sampai 5 tadi Pak Luki sudah katakan. Kita semua nih bukan pemimpin sekarang ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, misalnya saya nggak dipakai WL lagi, atau mungkin ada WL yang lebih bagus. Ya kenapa tidak gitu ya? Silakan supaya memberkati seluruh grup ini. Wah, suaranya bagus, saya juga suka. Musiknya bagus, saya juga suka. Biarkan aja kita memberikan tempat ya. Kalau memang dia punya talenta di situ, saudara ya. Kalau punya talenta berkhotbah, bilang sama Pak Weni, Pak Weni saya mau berkhotbah. Ya sekarang sudah ada wanita bagi Kristus. Nah, Bu Melana sudah khotbah, ya toh? Bu Melana sudah dapat tempat untuk menyalurkan kerinduan dia untuk berkhotbah. Ibu Emil, Lisbeth, semua ibu-ibu yang pengen melatih khotbah kita sudah ada wadahnya. Nah, kalau wadah doa pagi tentunya orang-orang yang sudah teruji, karena yang datang banyak tamu ya, supaya tidak kelihatan kita punya persekutuan doa ini abal-abal ya. Jadi tidak usah cari kepentingan diri sendiri, semuanya kepentingan Tuhan. Nggak usah cari puji-pujian buat diri sendiri, pujian hanya buat Tuhan ya. Hendaklah kita saling rendah hati, seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri ya. Jangan pentingkan diri sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Seperti itulah kita punya pikiran seperti Kristus ya. Punya pikiran seperti Kristus yang sebenarnya Allah, tapi menaruhkan kealahannya demi pekerjaan Tuhan, demi kesuksesan kerajaan surga. Ya itu saja mungkin sedikit ini Pak Karel juga luar biasa tadi terus menekankan jangan tonjolkan kepentingan pribadi. Kalau komunitas bukan Anda sendiri, komunitas itu ramai-ramai didengarkan. Pemimpin juga tidak bisa bertindak sendiri. Pemimpin justru menjadi bawahan daripada komunitas, bukan pemimpin loh. Dia harus mendengar apa daripada perkataan komunitas. Saya setuju Bu Rustin, bagus sekali usulnya. Mungkin Bu Lina bisa lanjutkan. Kita bisa memberikan sesuatu untuk saling menolong. Tidak ada paksaan, seberapapun dan siapapun yang mau. Ya, setuju ya. Dan juga ada program Pak Samadi yang dulu kemarin Pak Samadi sebulan 10.000 katanya untuk apa Pak Samadi? Ya mungkin bisa ditindaklanjuti juga. Asal bisa dipertanggungjawabkan ya Pak Samadi. Belum dibuka suaranya Pak. Belum bisa belum buka Pak suaranya Pak Samadi. Dibuka Pak. Ya kita sudah di manajemen dengan bagus. Ekomene ini karena Ekomene ini seluruh Indonesia. Jadi itu sudah sampai Bali, sampai Bengkulu, Makassar ya. Nah, maka kita manajemen dengan bagus, dipertanggungjawabkan semuanya. Seberapa orang pernah di-cover Pak Samadi? Maksudnya yang sudah mendapatkan bagian peti jenazah itu? Peti mati. 3.500 ya, 3.500 jiwa. 800 kakak. Ya, dan ini hari ini ada yang meninggal ini, ya, dan kita nanti akan melayani di sini. Jadi itu cepat saja. Kalau itu
lebih baik MJC yang menjadi koordinatornya, diwadahi siapa yang mau ikut supaya nanti terkoordinator dengan baik. Jadi nanti ada apa-apa itu pertanggungjawabannya jelas ya. Misalnya yang ikut mau berapa kayak gitu loh. Jadi nanti misalnya petinya mau ditaruh di mana, di khusus MJC ini. Jadi nanti saya harap MJC ini punya koordinator sendiri dan apa yang menjadi haknya itu sudah saya berikan di sana. Jadi ketika ada anggota MJC yang memang misalnya ada yang meninggal, ada yang sakit, transfernya kemana gitu loh. Dan nanti kayak gitu. Ya. Jadi transfer saya, transfer dari siapa Pak Samadi? Hah? Ya, Ketuanya sementara siapa ini Bu sebenarnya? Elizabeth Hasugian ya di MJC. Jadi saya tambahkan lagi teman-teman, Ketuanya maksudnya Pak Samadi di ini. Ekomennya kan saya, ketuanya. Halo, salam. Ya, silakan. Nah, bukan. Maksudnya di MJC nanti dipegang sama datanya oleh Bu Pastor Elizabeth Hasugian. Ya. Benar. Begini Pak Samadi. Ini ada Ibu Yudi juga ya, tentunya orang hukum mengerti, mungkin bisa kasih pandangan. Apakah setiap bulan bayar 10.000 per KK, apakah itu tercover? Sebenarnya sepertinya tidak masuk akal ya. Itu 10.000 per bulan untuk per keluarga loh. Kalau keluarganya yang terdata berapa orang sebenarnya harus jelas, ya toh. Per keluarga berapa anggota keluarga yang tercover, misalnya meninggal dikasih peti mati gitu. Nah, itu harus jelas Pak, SOP-nya. Kemudian itu dibayar, ya bayarnya sampai kapan? Bayarnya sampai kapan begitu dan harus jelas Pak. Jadi setelah sudah jelas semuanya, mungkin anggota MJC pun akan diberkati melalui program Pak Samadi ini ya. Begitu. Tapi harus jelas Pak, SOP-nya harus jelas. Bagaimana menurut Bu Yudi? Iya memang betul Bu Eri, harus dibuat hak dan kewajiban dulu ya komunitas ini. Jadi saya nggak mau detail, kita buat hak kewajiban, dan kita kan di MJC sudah ada kan penanggung jawab bidang ini apa. Ya. Mungkin itulah yang dibuat, mungkin tadi disampaikan oleh Pak Weni, Bu Hasugian. Elizabeth. Ya Bu Elizabeth Hasugian. Nah dia kan membuat program kerjanya ya, seperti apa, dan kita menyusun nanti hak dan kewajiban daripada members komunitas ini. Begitu ya Bu Eri ya kan ya? Terima kasih. Betul, setuju. Ya, Terima kasih Bu Yudi. Ya, penting sekali, jelas Pak Samadi bukannya nggak mau ikut, Bu Elizabeth. Kita sebenarnya mau, kalau komunitas ini bisa saling membantu, kenapa tidak? Ya, murah sekali sih menurut saya 10.000 per kakak. Justru itu yang membuat kita nggak masuk akal gitu. Dan di covernya seluruh keluarga gitu. Masuk akal ya. Iya. Tetapi kenyataannya ini sudah berjalan bertahun-tahun, puluhan tahun kita lakukan itu. Ya. Jadi ini bukan baru, ini puluhan tahun kita bangun. Dan hari ini puji Tuhan ada banyak yang donaturi. Artinya ada yang digerakkan Tuhan, ya. Jadi persekutuan ini memang dibangun untuk pertama penginjilan ketika kematian. Itu kan kemarin sudah tasaser, nanti tasaser lagi ya. Itu persekutuan ekumene itu bagaimana, terus nantinya haknya, kewajibannya bagaimana ya. Itu kan dulu pernah tasaser itu sama di grup itu ya. Udah di-share kami Pak Samadi, mungkin nanti kita akan kasih satu waktu, Bapak silakan untuk presentasi dengan jelas, pakai PPT, ya kan, pakai materi yang jelas. Mungkin Bapak perlu presentasikan dengan jelas. Nanti kita kasih waktunya Pak. Usul ya. Usul Bu Eri. Jadi Pak Samadi untuk presentasi ini buat teman-teman semuanya ini bagus nih. Jadi bisa saya kasih waktu besok Pak Samadi hari Jumat, bisa ya pagi. Kebetulan besok hari Jumat. Pagi. Ya. Oke. Membahas ini temanya Pak Samadi kasih lihat untuk kebersamaan ya. Besok pagi ya. Nah, di besok pagi jam seperti morning prayer buat Pak Samadi kita kasih buat sharing teman-teman semuanya. Luar biasa di mana kita membangun ini untuk saling menolong satu sama yang lain. Itu gunanya kita membuat komunitas. Amin. Silakan ya Pak Samadi besok pagi. Oke, besok pagi ya. Lanjut Bu Elina. Ya, oke lanjut Bu Lina.
Iya. Elizabeth mau bicara, silakan Bu Elizabeth mungkin tadi. Ya. Bu Elizabeth mau bicara tadi, Bu. Maaf tadi dipotong. Iya, shalom semuanya. Ya, Shalom. karena ada yang meninggal ya. Ya. Oke, ya. Tuhan berkati. Karena saya sudah mendapat penjelasan yang detail dari Bapak Samadi, makanya kami dari seksi diakonia itu mengajukan bansos yang 10.000 per bulan untuk menanggung satu kakak. Jadi satu kakak misalnya ada 5 anggota keluarga, itu semua di-cover ketika terjadi peristiwa duka meninggal dunia seperti itu. Saya sudah tawarkan, tapi belum direspon. Padahal itu program sangat bagus. Kemarin ada 2 hamba Tuhan dari Kalimantan. Kondisinya sangat menyedihkan. Saya tahu kondisi mereka menyedihkan dari teman saya. Saya sudah ajukan kepadanya, tolong Pak, minta kakaknya, saya yang akan bayarin. Supaya dia nanti bisa menerima manfaatnya kalau terjadi apa-apa dengan dia. Kenyataannya apa yang saya usulkan itu juga nggak direspon, Bapak Ibu. Saya kan mau ngajukan itu harus berdasarkan kakak. Mau bayarin itu kan harus berdasarkan kakak. Dan apa yang terjadi? Kemarin dia meninggal dunia. Dua-duanya pulang. Jadi saya nggak bisa menolong lagi. Saya bisa menolongnya mungkin sekedar cover dulu untuk pembayaran 1 tahun. Mungkin saya bisa seperti itu. Itu kiranya program diakonia ini mohon topang didukung. Supaya semua anggota bisa menerima manfaatnya. Mungkin bagi orang kalangan menengah ke atas, program ini sepertinya sepele ya. Kalaupun ada terjadi peristiwa duka di tengah-tengah keluarga, mungkin keluarga bisa mengcover, menyediakan peti, pemakaman, ambulan, dan lain-lain. Tetapi bagi orang menengah ke bawah, peristiwa duka itu butuh uang juga, yang nggak sedikit. Pemakaman sekarang sudah 3,5 juta. Tanah makam itu di Depok. Belum peti mati. Yang termurah harganya 1,5 juta. Sudah 5 juta, belum ambulan. Belum lain-lain. Makanya tolong program diakonia ini direspon, ditanggapi, dan diikuti. Amin. Pada yang mau ikut menerima manfaatnya. Amin. Itu Ibu Eri. Ya, puji Tuhan. Mantap. Silakan Bu Lina, Bu Melana yang sudah resen. Oke. Waktu kita sudah 6.32.